Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat penonton Amazing Pasuruan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas atau menanggapi dan berbagi beberapa catatan-catatan penting terkait dengan RUU HIP atau Haluan Ideologi Pancasila. Catatan-catatan penting ini mungkin terlewat dari perbincangan publik yang beberapa hari belakangan ini terus menghangat, bahkan sudah menjadi pembahasan di ILC kemarin ya. Baik, kami ingin berbagi catatan-catatan penting yang sebagai tambahan yang sempat terlewat dari perbincangan publik. Yang pertama adalah para ulama dan habaib yang istiqomah sejak beberapa tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, sudah mengingatkan kita semua, sudah mengingatkan bangsa Indonesia tentang bahaya kebangkitan PKI di Indonesia. Tetapi kita masih ingat juga bahwa pada saat itu tidak sedikit yang nyinyir, yang menganggap itu hoax, kebangkitan PKI itu tidak pernah ada, PKI sudah tidak ada lagi di Indonesia. Itu isu yang tidak benar, itu ingin memecah belah, itu ingin mengadu domba, itu ingin membuat keributan. Tidak ada, jangan gunakan PKI sebagai alat politik, isu-isu PKI itu tidak benar, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hari ini semuanya sudah semakin terang benderang. Sebut saja pada saat itu 5-4 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, Anda lihat ceramah-ceramah dari imam besar umat Islam yang mengingatkan kita semua tentang indikasi dan fakta-fakta kebangkitan PKI di Indonesia. Di antaranya penghapusan sejarah PKI di kurikulum pendidikan. Anda bisa cek. Di antaranya pro kontra pemutaran film PKI yang sempat dilarang untuk diputar kembali pada saat itu. Kemudian menimbulkan reaksi. Di antaranya lagi indikasi yang disampaikan oleh imam besar adalah bagaimana anak-anak PKI yang masih membawa ideologi PKI dalam satu wawancara di sebuah stasiun televisi nasional, apa yang dia sampaikan, bahwasanya anak keturunan PKI sekarang bergabung di partai ini, mengelompok di partai ini, jumlah kekuatannya 20 juta dan siap bangkit. Bahkan dia mengungkit-ungkit sejarah, mempermasalahkan sejarah yang seakan-akan PKI dianggap sebagai korban. Itu fakta ceramah-ceramah atau wawancara tersebut itu bisa dengan mudah dilihat. Ketik saja Ripka Ciptaning wawancara tentang PKI, kebangkitan PKI, itu bisa dengan mudah kita lihat. Di situ bagaimana dia memutarbalikkan sejarah, menganggap PKI sebagai korban. Loh, ini fakta, saudaraku penonton Amazing Pasuruan. Baik, dan banyak sekali indikasi-indikasi, fakta-fakta, diantaranya adalah bagaimana ada pertemuan antara tokoh-tokoh politik di salah satu partai besar di Indonesia dengan ex-PKI, dengan orang-orang yang masih mempunyai ideologi PKI, ada dengan tema temu kangen dan seterusnya. Bahkan ada yang sempat digerebek sama warga, sama umat Islam pada saat itu. Bisa cek. Nah, fakta-fakta ini diingkari oleh orang-orang yang selama ini tidak senang kepada pergerakan Islam, wabil khusus kepada imam besar umat Islam Indonesia. Sehingga mereka mengatakan itu hoax, itu fitnah, itu mengadu domba, itu bikin keributan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hari ini semuanya menjadi terang benderang, tentu saja bagi orang yang hatinya masih terbuka, kecuali bagi orang yang sudah hatinya sudah tertutup dengan kebencian, kedengkian, tidak bisa melihat kebangkitan PKI. Tapi hari ini sebenarnya umat sudah mulai terbuka.
hatinya sudah mulai terbuka tentang bagaimana kita melihat RUU HIP. Coba kita lihat di dalam RUU HIP yang katanya ingin memperkuat ideologi Pancasila, tapi ternyata di situ TAP MPR nomor 25 tahun 66 tidak dicantumkan sebagai konsideran. Di situ disebutkan menimbang satu TAP MPR nomor sekian tahun sekian, TAP MPR nomor sekian tahun sekian. Tetapi TAP MPR tentang pelarangan PKI, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tidak dicantumkan di dalam konsideran. Padahal TAP itu penting. Itu adalah sejarah tentang Pancasila, bagaimana Pancasila sempat mau diganti oleh komunisme di Indonesia ini, oleh PKI. Akhirnya melalui TAP MPR tersebut PKI dilarang, termasuk faham komunisme, Marxisme, Leninisme. Tetapi itu tidak dicantumkan, dilewatkan, sengaja ingin dibuang, tidak dianggap sebagai sebuah TAP MPR yang masih berlaku di Indonesia. Nah, ini terang benderang di depan mata kita. Terus kemudian di situ Anda kalau membaca secara utuh RUU HIP, di situ Anda akan menemukan istilah-istilah yang sangat-sangat mirip persis dengan istilah-istilah yang dipakai oleh PKI pada saat mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, ingin mengganti Pancasila. Coba Anda lihat, ada kalimat-kalimat atau istilah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi. Kemudian ingin menyingkirkan agama dari dasar negara, memarginalkan agama, ketuhanan ditaruh di sila yang paling akhir. Coba Anda lihat bagaimana konsep Trisila itu. Trisila ketuhanan yang berkebudayaan, dirubah ini Pancasila ini. Ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan, ditaruh di sila paling bawah. Setelah itu diperas lagi menjadi ekasila, hilang sudah. Ketuhanan sudah menjadi hilang. Lah, ciri-ciri PKI adalah ingin menghapuskan agama, ingin menghilangkan peran agama di dalam konteks bernegara. Nah, ini sudah terang benderang di dalam RUU HIP tersebut. Jadi kalau ada masih orang yang mengatakan mana PKI-nya, mana PKI-nya, tunjukkan kepada saya, akan saya gebuk. PKI-nya sudah ada di parlemen, Pak, Bapak. Ya, Bapak Jokowi yang sangat mulia, yang sangat saya hormati, ada di parlemen yang sudah mengusulkan RUU HIP. Itu silahkan Anda cek, Anda ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, wallahu a'lam. Nah, saudaraku semuanya, ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga sekarang alhamdulillah semua sudah terbuka, diawali dari Habib Rizik, FPI 212, terus kemudian Muhammadiyah, terus kemudian Majelis Ulama Indonesia, bahkan terakhir meskipun agak sedikit telat, Nahdlatul Ulama pun sudah dengan sangat tegas menolak RUU HIP untuk dibahas, apalagi disahkan menjadi sebuah undang-undang. Nah, yang kedua yang ingin kami tambahkan sebagai sebuah catatan adalah kalau kita mau fair ini negara hukum, mestinya yang terlibat di dalam pembuatan RUU HIP tersebut, siapa panitianya atau panjanya, siapa yang mengusulkan Pancasila diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila, siapa yang memasukkan istilah-istilah komunisme. Anda bisa cek, bandingkan antara istilah-istilah yang ada di dalam RUU HIP dengan istilah-istilah yang tercantum di dalam manifesto PKI tahun 66 yang dikampanyekan oleh DNID. Ada benang merahnya dan itu sangat terang benderang. Nah, mestinya karena TAP MPR itu masih berlaku, pelarangan penyebaran faham Marxisme, komunisme, Leninisme, karena itu masih berlaku, artinya faham PKI tidak boleh ada di Indonesia. Tetapi ternyata ada di dalam parlemen. Mestinya kalau kita fair, ini negara hukum, periksa panjanya itu.
ya, Rieke Diah Pitaloka itu, dan juga fraksi-fraksi yang lain yang ikut menyetujui ada apa di dalam parlemen, bagaimana bisa masuk itu ide-ide istilah-istilah PKI itu. Nah mestinya ini diperiksa. Kok bisa Pancasila dirubah istilah menjadi Ekasila, Trisila? Nah ini mestinya diperiksa. Kalau kita mau fair, ini negara hukum, semua yang terlibat, siapa dalangnya yang ingin memasukkan ideologi komunisme, ingin mengganti Pancasila. Nah kita bandingkan, misalkan seandainya ada tokoh dari pergerakan Islam, entah itu ulama kah, entah itu habaib kah, entah itu aktivis, misalkan kemudian mengusulkan Pancasila diganti dengan Trisila atau Ekasila, tapi dengan istilah yang Islami, dengan menggunakan bahasa Arab misalkan, tapi diganti, dikampanyekan Pancasila itu diperas menjadi 3 sila, 3 sila diperas menjadi 1 sila, yaitu tauhid, misalkan begitu. Maka pasti orang ini akan dipanggil berurusan dengan polisi, akan dianggap, dicap sebagai radikal, dicap sebagai anti Pancasila. Tapi kenapa ketika saat ini masuk dalam parlemen diusulkan oleh partai penguasa, kenapa tidak dilakukan langkah-langkah hukum? Nah ini catatan kami, dan ini belum ada yang menyinggung. Ini menurut kami ini adalah ada indikasi upaya makar terhadap Pancasila, ada indikasi kuat ingin mengganti ideologi Pancasila secara melalui undang-undang, dan ini sangat berbahaya. Baik, terus kemudian yang catatan kami berikutnya adalah beberapa waktu yang lalu banyak tuduhan-tuduhan kepada gerakan-gerakan Islam, kepada umat Islam, kepada tokoh-tokoh Islam, kepada aktivis-aktivis Islam, dengan tuduhan-tuduhan makar, anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI. Sekarang Anda cek, ternyata yang menuduh-nuduh itu, menunjuk-nunjuk orang sebagai anti Pancasila, merekalah yang sebenarnya anti Pancasila, merekalah yang mengusulkan Pancasila diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila, merekalah yang terbukti mengusulkan ide-ide komunisme, istilah-istilah komunisme untuk mengganti atau mendistorsi atau melumpuhkan Pancasila, karena mereka sebenarnya ingin mengganti Pancasila tersebut dengan ideologi komunis. Jadi sekarang kita menjadi terang benderang. Jadi selama ini mereka menuduh-nuduh kita itu anti Pancasila, sebenarnya saat ini terbukti merekalah yang ingin mengganti Pancasila. Baik, oleh karena itu kita tidak boleh terpengaruh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan keji dari media-media yang mereka kuasai untuk mendiskreditkan umat Islam, khususnya aktivis-aktivis dan ulama-ulama yang lurus dan istiqomah, karena ternyata mereka sebenarnya ingin menyembunyikan diri bahwa diri mereka sendirilah yang sebenarnya ingin mengganti ideologi Pancasila. Sementara bagi kami umat Islam, Pancasila sudah final. Sekali lagi, Pancasila sudah final, di mana di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam UUD 45 pasal 29 ayat 2 dipertegas lagi bahwasanya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Catat itu. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang menurut PBNU tahun 80-an, di situ dijelaskan bahwasanya sila ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan ajaran tauhid menurut ajaran Islam. Inilah yang menjadi pegangan kita umat Islam, sehingga bagi kami Pancasila adalah final, tidak boleh diudak-adik lagi, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Upaya untuk merubah mengudak-adik Pancasila adalah upaya untuk merongrong ideologi bangsa, ideologi negara. Yang oleh karenanya harus segera dilakukan langkah-langkah hukum, minimal diperiksa. Adakah ini benang merah dengan PKI? Adakah ini keterkaitan dengan ideologi komunis dan seterusnya? Nah, yang terakhir adalah kepada saudara-saudaraku
yang mengaku NKRI harga mati, mengaku paling Pancasilais, mengaku saya Indonesia, saya Pancasila. Maka saya bertanya kepada Anda, kemana NKRI harga matinya? Kemana saya Pancasilanya? Saat ini ketika Pancasila mau diotak-atik, mau dirubah menjadi Trisila, Ekasila, ketuhanan yang Maha Esa mau dimarginalkan, mau dirubah, bahkan dihapus, kemana Anda yang selama ini mengaku paling NKRI, paling Pancasila? Selama ini Anda begitu garangnya, begitu tegasnya, begitu kerasnya kepada saudara Anda sendiri. Hanya perbedaan persoalan-persoalan tertentu, Anda tega menuduh mereka sebagai radikal, sebagai intoleran, sebagai anti Pancasila. Dan saat ini ketika yang anti Pancasila muncul di depan mata, bahkan masuk di dalam parlemen, mengusulkan rancangan undang-undang, di manakah Anda, saudaraku? Ayo kita bersuara bersama-sama. Tunjukkan bahwasanya NKRI harga mati, tunjukkan saya Pancasila. Jangan Pancasila diotak-atik, Anda diam. Tapi kepada saudara yang ingin menerapkan syariat Islam, Anda garang. Nah, ini catatan kami yang terakhir. Dan yang paling akhir adalah kita tentu wajib bersyukur saat ini sudah mulai bersatu umat Islam di berbagai daerah, mulai dari alumni 212, FPI, terus kemudian disusul Muhammadiyah, kemudian Majelis Ulama Indonesia, dan yang terakhir adalah Nahdlatul Ulama. Sudah satu suara kompak bulat menolak RUU HIP untuk dibahas, apalagi disahkan menjadi undang-undang. Lah, momentum kebersamaan ini tidak boleh lepas lagi, tidak boleh kita bercerai-berai lagi. Ayo kita bersatu selamanya. Nah, tentu kita tetap wajib waspada, karena hari ini PKI gagal dengan rencananya masuk melalui rancangan undang-undang, tapi mereka pasti akan selalu berusaha sebagaimana sejarahnya. Mereka bukan hanya satu kali berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila, berkali-kali. Mulai tahun 48, kemudian tahun 65, sebelumnya lagi pernah terjadi lagi upaya-upaya untuk merongrong ideologi bangsa ini, merongrong Pancasila, ingin menggulingkan pemerintahan dan seterusnya. Hari ini mereka gagal, tapi mereka akan terus berusaha sampai tujuan mereka tercapai. Dan kita tetap wajib waspada, karena sampai hari ini RUU HIP bukan dibatalkan, bukan ditolak, tapi ditunda pembahasannya. Oleh karena itu kita wajib terus mengawal, jangan sampai lengah. Mari tetap bersatu di bawah komando habaib dan ulama yang lurus dan istiqomah. Baik, mungkin ini tanggapan kami, catatan-catatan kami agar menjadi penyempurna bagi catatan-catatan dari berbagai tokoh, berbagai kalangan yang sudah dibahas di berbagai media. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.